Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang pengemudi mobil meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Sabar. Satu bisa ya. Geser dulu. Tolong Bapak Ibu, tolong minggir. Jalan. Biar lintas kita jalan. Lalu lintas jalan. Sejumlah kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun di Kabupaten Deli Serdang, saudara. Dari visual amatir yang diperoleh tim liputan Kompas TV, terlihat sejumlah kendaraan ringsek. Satu orang dikabarkan meninggal dunia akibat peristiwa ini. Menurut informasi, kecelakaan terjadi sekitar pukul 9 pagi, saudara. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan rusak parah. Jalan dari dan menuju lokasi mengalami kemacetan. Sorong negeri dah. Maka supirnya udah Untuk lokasi di Hilpa, Sibolangit. Dugaan sementara kecelakaan dipicu karena ada truk yang mengalami remblong dan terguling. Namun sejauh ini polisi masih mendalami penyebab pastinya. Polisi juga masih mendata jumlah korban kecelakaan beruntun itu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ferry Irawan. Ferry, apakah Anda sudah di lokasi dan bisa diceritakan informasi sejauh ini apa yang Anda ketahui? Ya, sampai dengan saat ini kami masih berupaya menuju lokasi kejadian karena memang jaraknya dari kota Medan menuju lokasi kejadian ini membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam. Dan itu pun jika kondisinya normal, lalu lintasnya normal tanpa adanya insiden apapun. Kami sampai di sini masih membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih untuk sampai di lokasi kejadian. Namun kami tadi sempat menghubungi beberapa pihak kepolisian, termasuk Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Komisaris Besar Polisi Jenderal Simanjuntak, yang menyebut jika memang akibat dari peristiwa itu sementara terdapat 1 korban yang meninggal dunia. Namun pihak kepolisian juga masih belum dapat merinci berapa banyak korban luka, berapa banyak kendaraan yang terlibat dalam insiden ini. Namun dari beberapa video yang kami dapat dari warga yang ada di lokasi kejadian, setidaknya terdapat 2 unit truk dan lebih dari 2 mobil minibus yang terlibat dalam kecelakaan ini, dan seluruhnya kondisinya ini menutup badan jalan. Itu artinya jalan lintas Medan menuju Brastagi maupun sebaliknya untuk saat ini sementara tidak bisa dilalui. Karena memang dari kota Medan menuju ke Brastagi hanya satu-satunya jalan Jamin Ginting saja yang dapat dilalui untuk menuju kota Brastagi, dan juga sebaliknya menuju kota Medan jika kita berjalan dari Brastagi. Tadi kami juga sempat menghubungi Kaslantas Polres Medan, AKBP Widodo. Ia menyebut jika dugaan sementara penyebab kecelakaan adalah adanya truk yang mengalami remblong. Truk ini berjalan dari arah Brastagi menuju Brastagi Tanah Karo menuju kota Medan Sumatera Utara.
pada saat melintas di lokasi kejadian, truk diduga tidak dapat Baik, menghentikan. Ferry, kita tahan sejenak informasi dari Anda. Kita beralih ke Kapolres Tabes Medan, Jan Calvin Simanjuntak. Kita sudah terhubung. Pak Calvin, bisa dijelaskan kepada kami informasi terbaru mengenai kronologis dan dugaan awal, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Saat ini kami persis berada di TKP tabrakan beruntun di Jalan Jamin Ginting, kilometer 4445, tepatnya di daerah Sigolangit. Saat ini terpantau untuk arus sudah kita evakuasi. Memang kejadian ini disebabkan karena ada satu truk penuh berisi galon air mineral yang remnya blong dari arah Karo menuju ke Medan. Pada saat remnya blong, di depannya ada 7 kendaraan roda 4 atau mobil yang ditabrak, baik mobil yang searah dengan truk tersebut menuju ke Medan dan mobil yang berlawanan arah, artinya dari Medan menuju ke Karo. Sampai dengan saat ini, data yang berhasil kami datakan, setidaknya ada 7 kendaraan yang rusak dan di tengah terbalik sudah berhasil kami evakuasi ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada korban jiwa, ada korban 9 orang, terdiri dari satu dengan segala keregaan hati kami mengatakan 1 telah meninggal dunia, kemudian 3 luka berat dan 5 luka ringan. Yang meninggal dunia sudah kita evakuasi, untuk korban semuanya sudah kita evakuasi, puji Tuhan. 1 korban meninggal dunia kita evakuasi ke rumah sakit terdekat. Kemudian yang 3 luka berat sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit Adam Malik Medan dengan menggunakan mobil ambulans. Kemudian yang 5 luka ringan kami bawa ke puskesmas terdekat lokasi. Jadi puji Tuhan, langkah-langkah kepolisian yang kami lakukan, yang pertama adalah prioritas keselamatan dan mengevakuasi 9 korban tersebut. Kemudian yang kedua adalah kami mengevakuasi 7 kendaraan yang mengakibatkan antrian panjang ataupun kemacetan. Dan puji Tuhan, kendaraan tersebut sudah kami evakuasi, pinggirkan ke kiri dan ke kanan, dan jalur sudah berjalan 2 arah lancar. Dan yang ketiga, kami membuat status quo pengalian arus agar lebih memudahkan evakuasi 7 kendaraan yang kami sampaikan saat ini. Kesimpulan sampai dengan saat ini, kondisi tidak hujan dan tidak panas. Untuk kendaraan 2 arah sudah berjalan lancar. Namun untuk kendaraan yang 7 sedang kami evakuasi dan kondisi masih berjalan dengan lancar. Demikian Kompas. Baik, Bapak, kami konfirmasi berarti sampai dengan saat ini yang sudah tercatat ada korban 9 orang, semuanya sudah dievakuasi, 1 meninggal dunia, 3 luka berat dan 5 luka ringan. Kemudian juga ada 7 kendaraan yang kemudian rusak, begitu juga sudah turut diamankan. Yang kami ingin tanyakan, Pak, untuk langkah hukum saat ini dari sopir yang kemudian diduga memicu kecelakaan, apa yang diambil oleh kepolisian, Pak? Baik, satu supir yang mengendarai mobil truk yang berisi full air mineral, galon air mineral sudah berhasil kami amankan dan sudah kami pindahkan untuk interogasi lanjutan proses penyelidikan penyidikan di Polsek Pancur Batu. Namun demikian hasilnya belum bisa kami sampaikan. Mohon maaf, kami memprioritaskan evakuasi terlebih dahulu di lokasi, Mbak. Mudah-mudahan nanti secepatnya kami bisa kabarkan. Oke, baik, 1 sopir telah diamankan dan kemudian dilakukan langkah interogasi begitu ya. Bapak mungkin bisa dijelaskan juga untuk dampak lalu lintas di sana seperti apa rekayasa lalu lintas yang diberlakukan? Baik, tadi sudah saya sampaikan, puji Tuhan, sampai saat ini arus sudah kami buka 2 arus, baik dari Karo ke Medan dan dari arus Medan ke Karo. Puji Tuhan semuanya sudah berjalan. Kami memprioritaskan kendaraan-kendaraan yang naik dan yang turun, terutama kendaraan-kendaraan mobil-mobil tangki SPBU yang kami prioritaskan, mudah-mudahan lancar. Tapi dengan saat ini
kondisi lancar, baik arus, dan tinggal kami mengevakuasi kendaraan yang masih di pinggir. Demikian, Mbak. Baik, untuk rekayasa lalu lintas juga sudah diterapkan, arus sudah mulai kembali lancar. Sekarang yang dilakukan adalah bagaimana kemudian untuk kendaraan yang masih tersisa begitu di jalanan. Sejauh ini apa kesulitan dari kepolisian untuk melakukan evakuasi di sana, Pak? Kami masih menunggu mobil alat berat untuk mengangkut setidaknya ada 7 kendaraan yang ditabrak sama truk muatan galon mineral dan 1 truk yang muatan galon mineral. Jadi totalnya itu ada 8. Jadi memang terbalik, yang awalnya di tengah berhasil kami angkat bersama-sama dengan warga ke samping kiri dan samping kanan. Sampai dengan saat ini kami berupaya mempercepat dan mengawal mobil alat berat yang bisa membawa unit 8 unit mobil yang tadi laka lantas tersebut, Mbak. Kami kawal mobil alat berat yang mau menuju ke sini. Baik, upaya evakuasi masih terus dilakukan khususnya untuk kendaraan yang masih tersisa di badan jalan. Terima kasih banyak informasinya Kombes Jan Calvin Simanjuntak, Kapolrestabes Medan, sudah berbagi di Breaking News Kompas TV. Kami tutup Breaking News Kompas TV, saudara, kami akan kembali Kompas Siang usai jeda.